What's up guys, lanjut lagi kita, Wudong Qiankun. Dari informasi ini, Lindong menemukan bahwa sebagian besar Yuaner Sekte Boneka sudah berkumpul di puncak Gunung Yin misterius. Sepertinya ketua Sekte Boneka tengah menggabungkan semua kekuatan di dalam sekte untuk membuka segel simbol leluhur pelahap. Selain itu, waktu untuk membuka segel kemungkinan 5 jam kemudian. Pada saat itu, Qi dingin Gunung Yin hitam yang misterius akan menjadi sangat kuat, dan Sekte Boneka mengerikan dapat meminjam kekuatan Qi dingin untuk meningkatkan kemungkinan membuka segel. Apakah ketua Sekte Boneka benar-benar tidak sabar aku melihat ke kedalaman kotak, kata Lindong berdiri di puncak Gunung Yin misterius. Sekarang dia telah menyebabkan keributan seperti itu, dia secara alami perlu dengan cepat menanganinya untuk menghindari malam yang panjang dari kegelisahan, kata Xiao Dao tertawa ringan. Lindong menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia dengan cepat melangkah menuju ke dalam kota Sekte Boneka dan harus segera mencapai puncak gunung. Semakin dalam ke kota Sekte Boneka, semakin ketat keamanannya. Selain itu, banyak Yuaner di sana rata-rata adalah kultivator energi mental, karena itu kekuatan penginderaan mereka sangat tajam. Setelah menghabiskan waktu 3 jam, Lindong akhirnya berhasil menembus lapisan keamanan dan mencapai puncak Gunung Hitam Yin misterius yang sangat luas dan banyak bangunan megah menjulang di atasnya, dan ada alun-alun yang luas di tengah. Alun-alun itu terbuat dari batu hitam dan Qi dingin tak berujung menyebar dari bawah sebelum mengembun menjadi kabut dingin yang menyebar di langit. Lindong berdiri di bawah bayangan gedung tinggi. Pada saat ini, kehadirannya telah sepenuhnya disembunyikan dengan bantuan energi Xiao Dao. Kemungkinan bahkan seorang Yuaner manifestasi tidak akan dapat menemukannya saat ia bersembunyi di bayangan bangunan. Lindong melihat ke bawah alun-alun besar di kejauhan yang telah dipadati kelompok Sekte Boneka. Ada beberapa orang tersebar dan berdiri membentuk formasi yang sangat besar. Ekspresi Lindong sangat serius saat menatap kelompok itu. Untuk Yuaner Rana Penciptaan Qi saja, dia sudah menemukan tidak kurang dari 10. Selanjutnya, dia juga menemukan 2 Yuaner manifestasi setengah langkah. Barisan seperti itu sudah sangat menakutkan. Lindong hanya bisa tersenyum getir dan lebih hati-hati menahan Yuannya. Jika dia ditemukan, bahkan melarikan diri akan sangat sulit. Menjelang malam, Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat 3 sosok perlahan terbang di langit di depan alun-alun sebelum mendarat di tengah alun-alun. 3 Yuaner Rana manifestasi, seru Lindong menyipitkan matanya saat ia menatap 3 sosok itu. Salah satu orang ini adalah pemimpin Sekte Boneka dan 2 Panatua Agung. Saat ketiga sosok ini turun, semua anggota Sekte Boneka langsung berlutut dan memberi salam secara serentak. Salam pemimpin sekte dan kedua Panatua. Pemimpin klan, apakah kamu yakin ingin mengumpulkan seluruh klan untuk membuka segel itu? Tanya seorang Panatua di samping Tengsa, ketua Sekte Boneka. Saat ini Panatua itu bisa merasakan ada beberapa orang yang mengintai. Menurut perkiraannya, Sekte Iblis Besar dan Aliansi Bela Diri ada di antara mereka. Jangan khawatir, begitu kita menghancurkan segel itu, aku bisa dengan cepat naik ke ranah nirwana. Pada saat itu, bahkan di seluruh kekaisaran yang besar, hampir tidak ada orang yang bisa menandingiku, kata Tengsa dengan suara yang dalam. Sekarang semua pasukan Sekte Boneka telah berkumpul di sini. Sehubungan dengan Teng Lei, kami mungkin tidak dapat terus mencarinya, kata Panatua lainnya. Segel hidup Lei Er belum dipatahkan, dia seharusnya masih hidup. Selama aku bisa menghancurkan segel itu, aku akan bisa menemukan lokasi Lei Er secara langsung. Pada saat itu, bocah bernama Lindong itu akan membayarnya 1000 kali lipat, kata Tengsa dengan dingin. Kedua Panatua senior itu perlahan menganggukkan kepala mereka saat mendengarnya. Sudah hampir waktunya, kata Tengsa mengangkat kepalanya dan menatap langit yang gelap sebelum tiba-tiba mengulurkan tangannya dan perlahan mengayunkannya ke bawah saat suaranya yang tenang dengan jelas bergema di alun-alun. Siapkan formasi 9 iblis. Dimengerti, teriak semua Yuaner Sekte Boneka setelah suara Tengsa terdengar. Yuandu merah segera melonjak keluar dari tubuh mereka dan melesat ke langit sebelum dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Dalam sekejap formasi darah raksasa dengan cepat muncul di atas alun-alun. Ketika formasi darah raksasa itu muncul, semua kekuatan Yuan di alun-alun mulai mengamuk dan menyapu ke seluruh gunung. Aktifkan energi Yin bawah tanah, teriak Tengsa saat dia menatap formasi darah raksasa yang terbentuk.
setelah teriakan Tengsa terdengar. Ratusan anggota Sekte Boneka dengan kejam membanting telapak tangan mereka ke alun-alun hitam menyebabkan celah retakan mulai muncul dan energi yin hitam langsung menyembur keluar dari celah retakan dan segera memenuhi langit. Ketika energi yin hitam itu baru saja muncul, formasi darah raksasa itu langsung melepaskan cahaya merah sebelum dengan cepat mulai menggeliat nampak seperti mulut berdarah besar saat aliran kekuatan hisap meletus dan benar-benar menelan semua energi yin hitam yang merembes keluar dari dalam gunung. Karena semua energi yin hitam itu tersedot ke dalam formasi darah raksasa menyebabkan ukuran formasi itu langsung membengkak beberapa kali, di saat yang sama beberapa garis berdarah langsung memanjang keluar dari dalam dan hampir mengelilingi seluruh langit. Sesaat kemudian, beberapa gelombang kejut energi yang sangat kuat dengan cepat meluas ke sekitarnya menyebabkan serangkaian suara gemuruh guntur yang terdengar saat meletus di udara di depan banyak tatapan terkejut. Formasi yang begitu hebat, itu benar-benar dapat berkomunikasi dengan energi yin di dalam gunung hitam yin misterius ini. Tengsa itu memang cukup hebat, gumam Lindong menatap formasi darah raksasa di langit, sementara ekspresi serius melintas di matanya. Jika dia tidak cukup hebat, bagaimana dia berani membuka segel? Meskipun begitu, bukan hal yang mudah untuk memecahkan segel, meskipun segel itu telah ditinggalkan selama beberapa ribu tahun, namun segel itu masih sesuatu yang tidak bisa diremehkan, kata Xiao Dao. Lindong menganggukkan kepalanya, namun matanya langsung membeku ketika dia melihat Tengsa yang berdiri di tengah alun-alun tiba-tiba membungkuk dan meletakkan kedua telapak tangannya menempel di alun-alun. Sekarang formasi besar telah berhasil dibentuk. Selanjutnya, sudah waktunya untuk mengeluarkan simbol leluhur pelahap, pikir Lindong dengan kegembiraan melintas di matanya. Sementara Lindong mengawasi Tengsa, getaran Yuandu yang sangat kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Tengsa, di saat yang sama energi Yuan melonjak di telapak tangannya sebelum dengan kejam menghantam alun-alun. Segera seluruh gunung nampak berguncang saat kekuatan yang sangat ganas muncul dari telapak tangan Tengsa menyebabkan alun-alun langsung runtuh sementara lubang hitam raksasa segera muncul di depan mata semjua orang. Begitu lubang hitam itu muncul, simbol di dahi Lindong mulai bergetar dengan hebat. Pada saat yang sama, Lindong mulai merasakan sensasi kuno dan luas yang diam-diam merembes keluar dari dalam lubang hitam itu. Sensasi itu memang simbol leluhur pelahap, seru Xiao Dao terkejut. Di bawah banyak tatapan, cahaya hitam tiba-tiba keluar dari dalam lubang hitam dan melayang tepat di bawah formasi darah raksasa. Segera tatapan berapi-api melonjak di mata Lindong saat dia menatap bola cahaya hitam yang muncul. Dia bisa melihat simbol kuno yang melayang di dalam bola cahaya hitam. Lindong, itu memang simbol leluhur pelahap. Setelah kamu mendapatkannya, kamu akan menjadi seorang Yuaner yang legendaris, kata Xiao Dao dengan senang. Lindong mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya. Bagaimanapun, ini adalah markas Sekte Boneka dan ada 3 Yuaner manifestasi di tempat ini. Jika dia ketahuan, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Karena itu, dia tidak bisa ceroboh. Saat mata Lindong menatap tajam pada bola hitam, dia akhirnya menyadari bahwa ada benang hitam yang tak terhitung jumlahnya membentang di bola cahaya hitam itu yang nampak seperti pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya yang menyegel simbol kuno itu. Sepertinya itu adalah segel yang ditinggalkan oleh Panatua Heimo saat itu. Sementara Lindong menatap bola cahaya hitam itu, dia tiba-tiba melihat cahaya merah yang menyebar dari dalam formasi darah besar dan kilatan dingin melonjak di matanya karena dia tahu bahwa Tengsa akan membuka segelnya. Saat ini formasi cahaya merah raksasa telah menyelimuti bagian langit dan semua kekuatan Yuan dari tanah bergelombang dengan cara yang liar yang nampak seperti mulut besar yang akan menelan bola hitam. Namun dalam menghadapi formasi darah yang begitu kuat, bola cahaya hitam itu tidak terganggu sama sekali dan diam-diam melayang di udara seolah tidak merasakan bahaya yang mendekat. Tengsa menatap bola hitam dengan tajam. Beberapa saat kemudian, tubuhnya perlahan melayang ke langit sementara tangannya dengan cepat membentuk segel misterius. Segera setelah itu, pilar cahaya Yuan besar melesat keluar dari tangannya dan memasuki formasi besar menyebabkan formasi semakin bergolak lebih keras. Formasi iblis hitam misterius 9 yin, hancurkan, teriak Tengsa. Segera kekuatan Yuan dari tanah yang berputar tanpa henti langsung melesat keluar dan membentuk pilar cahaya darah raksasa yang dengan kejam menghantam bola cahaya hitam menyebabkan ledakan keras. Lingkaran cahaya hitam lemah perlahan menyebar dari dalam
Namun lingkaran cahaya hitam yang tampaknya lemah itu tidak bergerak sama sekali di bawah hantaman pilar merah besar, hanya permukaannya saja yang sedikit bergelombang. Pemandangan ini segera menyebabkan banyak ekspresi berbagai faksi yang tersembunyi di sekitar gunung hitam seketika berubah. Apa sebenarnya bola cahaya hitam misterius itu? Bahkan serangan yang begitu kuat tidak mampu mengguncangnya sama sekali. Harta menakutkan macam apa yang diperoleh sekte boneka ini? Pikir semua orang yang bersembunyi di sekitar pegunungan hitam. Ketua ini tidak percaya bahwa kekuatan gabungan dari seluruh sekte bonekaku tidak dapat memecahkan segelmu, kata Tengxia dengan ekspresi gelap saat dia menatap bola hitam yang tidak rusak. Jurus 1000 pemusnahan, teriak Tengsa tiba mengulurkan tangannya ke depan, segera Yuan merah di dalam formasi langsung bergolak dengan liar, di saat yang sama aliran chi dingin hitam yang tak berujung menyebar keluar dari gunung sebelum sepenuhnya diserap ke dalam formasi darah menyebabkan formasi darah besar bergetar dengan hebat sebelum akhirnya berubah menjadi naga hitam raksasa yang mengeluarkan raungan tajam. Segera setelah itu, tubuh raksasanya berayun berubah menjadi sambaran petir hitam saat menghantam bola cahaya hitam di bawah menyebabkan ledakan dahsyat. Dihadapkan dengan kekuatan yang terkandung di dalam tubuh naga hitam itu, riak energi liar meletus dari bola hitam sebelum akhirnya meledak dengan keras. Tidak peduli seberapa kuat segel itu, akan sulit untuk melawan kekuatan gabungan sekte boneka, kata kedua panatua senior tertawa dengan senang. Segel itu akan segera rusak, seru Lindong dengan wajah pucat. Bagaimana bisa semudah itu, kamu meremehkan orang tua bermata hitam itu, kata Xiao Dao mencibir. Ketika Lindong mendengar ini, hatinya bergerak sedikit, dia juga mengerti betapa menakutkannya orang tua Heimo itu, matanya segera beralih dan melihat banyak pola pada bola cahaya hitam mulai bergoyang yang dengan cepat menembak dan berkumpul di atas bola cahaya sebelum berubah menjadi sosok Heimo tua. Itu si tua Heimo, seru Lindong terkejut saat melihat Heimo yang duduk di atas bola cahaya hitam. Itu hanya jejak yang ditinggalkan oleh Heimo, namun itu sudah cukup untuk membuat sekte boneka sakit kepala. Lihat saja, kata Xiao Dao terkekeh. Sosok ilusi Heimo mengulurkan jarinya dengan ringan dan menunjuk ke naga hitam dan kekuatan misterius yang sangat kuat melesat keluar dari jarinya dan menghantam naga hitam menyebabkan naga hitam meraung keras dan tubuh besarnya mulai bergetar sebelum berubah menjadi warna abu-abu dalam sekejap, bahkan kekuatan Yuan yang kuat yang terkandung di dalamnya nampak menghilang. Lindong tercengang saat ia menatap kekuatan Yuan naga hitam yang memudar, bahkan kekuatan Yuan tanah bisa dihancurkan, kekuatan mengerikan macam apa ini? Pikir Lindong. Itu kekuatan kematian, orang tua itu sangat kuat, dia bisa mengendalikan kekuatan kematian, mengendalikan hidup dan mati hanya dengan jarinya, seru Xiao Dao tertegun. Kekuatan kematian, seru Lindong terkejut, dia belum pernah mendengar kekuatan seperti ini sebelumnya. Jangan terlalu memikirkannya. Kekuatan semacam ini bukanlah jurus yang dapat kamu harapkan, bahkan Yuaner Rana Nirwana tidak dapat menyentuh kekuatan misterius ini, kata Xiao Dao. Lindong hanya tersenyum getir saat mendengar itu. Kamu memang pembuat kerusakan, tidak peduli seberapa kuat kau ketika masih hidup, dalam menghadapi waktu, kau sekarang hanyalah jejak spiritual yang tersisa tidak lebih dari seekor semut, teriak Tengsa dengan dingin, dia melambaikan tangannya dan tas Qian Kun yang berisi 1 juta pil Yuan murni terbang keluar sebelum dengan cepat larut menjadi kekuatan Yuan yang melonjak, akhirnya berubah menjadi kabut kekuatan Yuan dan menyatu dengan formasi darah menyebabkan awan darah formasi besar melonjak dan berubah menjadi mata merah raksasa yang muncul di tengah formasi. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.